Hai Curious Soul, selamat datang di Podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo. Hari ini kita sesinya sharing soal cinta ya. Tapi sebelum itu, karena ini kita akan ngomongin dari sisi spiritualnya nih. Cinta itu apa? Nah, tapi sebelum itu kita bedain dulu dari spiritual apa, dari psikologi apa. Bukan definisi cintanya ya, tapi bedanya antara spiritual sama psikologi dulu nih. Kalau gini, spiritual sama psikologi itu nggak sama ya. Jadi bedanya di mana? Kalau spiritual, ini spiritual dulu nih, itu tuh mengkaji rasa. Jadi bahan kajiannya itu adalah batin atau rasa yang kita rasain. Di mana ini berarti adalah kesadaran bawah sadar kita. Ya dong, kalau kesadaran sadar, anggaplah itu sesuatu yang kamu bisa sentuh, sesuatu yang ada terlihat di dunia ini, maksudnya sadar. Tapi kalau yang bawah sadar itu kan yang sesuatu yang kamu nggak bisa lihat, kamu nggak bisa sentuh, tapi kamu bisa rasain. Nah itu kan masuknya batin, rasa. Nah itu yang dikaji oleh spiritual. Jadi bahan pengkajiannya di spiritual itu adalah batin dan rasa. Masuknya di kesadaran bawah sadar. Kalau psikologi, bahan pengkajiannya itu adalah mental, di mana itu adalah kesadaran sadar. Mentalmu adalah kesadaranmu ketika kamu sedang sadar. Ketika kamu sedang tidak sadar, itu masuknya jadi spiritual. Kesadaran bawah sadar itu masuknya spiritual. Nah, terus apa lagi bedanya? Kalau spiritual itu hubungannya itu adalah hubungan dengan dirimu sendiri yang asli. Dirimu ya sejati. Jadi makanya di spiritual itu ada sebutannya diri sejati, diri yang asli, higher self, higher being, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di psikologi, itu bahasnya pasti hubungan antar manusia, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi, udah beda nih. Kalau spiritual itu kita melihatnya ke diri kita sendiri. Kalau psikologi itu kita melihatnya hubungan kita dengan orang di luar kita. Karena bukan ngomongin diri kita sendiri, enggak. Hubungan kita dengan manusia lain gimana ya? Karena kan penjelasannya hubungan antar manusia. Kan jadinya muncul pertanyaan loh, emangnya di psikologi bukannya ada penjelasan soal bawah sadar atau tidak sadar gitu ya? Subconscious atau unconscious. Terus juga ada hubungannya coba mengkaji kognitif dari diri sendiri. Itu emangnya nggak bisa dibilang psikologi, kan itu udah ada gitu. Ya ada, tapi kan gini, karena dia itu termasuk sains ya. Sains itu terbatas. Terbatas di sini dalam arti terbatas dari pandangan persepsi pikirannya manusia itu sendiri. Sedangkan kalau spiritual itu nggak ada batasannya sama sekali. Mau kamu menemukan suatu penjelasan dengan sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali, tidak masuk akal manusia, tidak masuk akal siapapun, itu diperbolehkan di spiritual. Nggak ada batasannya. Kamu mau pakai cara seperti apapun terserah, boleh. Karena nanti kan di spiritual itu tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya itu ada, everything happen for a reason, semuanya ada alasannya. Jadinya ya itu tadi, makanya tidak terbatas. Jadi mau kamu pengen pindah dari A ke B, kalau di spiritual mau kamu belok kanan dulu, mau kamu maju, mau kamu muter balik arah, U-turn, terus kemana, tapi akhirnya akan sampai B juga. Sedangkan kalau di psikologi, kita katakanlah pakai analogi yang sama ya, dari A ke B, itu karena ada batasan-batasannya, batasan-batasan dari ilmu pengetahuan ini, itu jadinya ya makanya dibilang ada salah dan benar caranya. Karena ya mereka punya batasan gitu, bahwa oh kalau kamu mau dari A ke B, kalau kamu bergeraknya itu balik arah, itu adalah sesuatu yang salah karena kamu pengen bergerak maju misalnya. Sedangkan kalau di spiritual, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya udah nanti juga nyampe. Mau dia muter-muter, mau dia geraknya spiral, mau dia geraknya zigzag, mau dia bikin U-turn berapa ribu kali, nanti akan nyampe. Sedangkan kalau di psikologi, karena itu ilmu pengetahuan, kan itu ilmu pengetahuan tuh gini, orang punya ide, punya suatu teori, dibuktikan dengan eksperimental, jadi dari pedagogisnya ke eksperimentalnya, terus nanti baru teori itu diterima gitu kan. Nah, ketika suatu teori itu diterima,
kalau ada orang yang pengen melakukan sesuatu di luar dari teori yang ada sebagai sesuatu yang aneh, pencilan atau nggak benar gitu. Padahal kalau misalnya sesuatu yang aneh ini bisa dibuktikan, nanti akan diterima lagi sama ilmu pengetahuan, tapi pembuktiannya kan butuh puluhan tahun. Jadi itu bedanya spiritual sama psikologi. Jadi kalau aku rangkum sedikit, yang spiritual itu kita mengkaji batin, mengkaji rasa, berarti itu kesadaran bawah sadar, hubungannya dengan diri sejati, sama tidak terbatas. Kalau yang psikologi, bahan pengkajiannya itu mental atau kesadaran sadar, hubungannya itu membahas hubungan antara manusia sama ada batasannya. Baru kita masuk ke cinta. Dan karena kita mau ngomonginnya dari sisi spiritual, cinta itu gimana sih dari pandangan sisi spiritual? Satu, cinta itu nggak sama dengan mencintai. Karena cara struktur bahasa aja ya, kita pakai KBBI dulu nih. Cinta itu kata benda, berarti ada bendanya. Jangan mencintai itu adalah kata kerja. Kita melakukan sesuatu atau orang lain melakukan sesuatu. Kalau tadi kayak gini deh, spiritual sama psikologi. Kalau spiritual itu kan kita bahasnya sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kita dengan diri sejati kita. Berarti ya kita sendiri kan, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Makanya aku kemarin bilang dalam spiritual yang dinamakan cinta itu nggak ada hubungannya sama orang lain, orang di luar kita ya. Karena kalau di spiritual kita membahasnya adalah hubungan kita dengan diri kita yang asli, diri sejati kita. Berarti kita ngomongin cintanya tuh ya di dalam kita gitu. Jadi makanya cinta itu, aku bilang cinta itu nggak ada hubungannya dengan orang lain. Mencintai iya ada hubungannya dengan orang lain. Karena kata kerja ya, kalau kata kerja berarti ada subjeknya, ada objeknya nih. Kalau kamu mencintai berarti ada mencintai suatu objeknya nih, kamu subjeknya. Objeknya apa yang dicintai sama kamu gitu kan? Ya bisa apa aja lah, bisa orang lain, bisa keluarga, bisa saudara, bisa suatu benda bahkan. Tapi kalau kita ngomonginnya cinta, kalau kamu cinta itu ngomonginnya berarti ya udah kamu dengan dirimu yang asli. Dan karena kamu adalah dirimu yang asli juga, berarti kamu sama dengan cinta gitu kan. Berarti gini, gampangnya apapun yang kamu rasakan, ingat tadi secara spiritual itu mengkajinya batin dan rasa. Berarti apapun yang kamu rasakan, kalau kamu adalah cinta, berarti apapun yang kamu rasakan itu adalah cinta. Mau itu rasanya nggak enak, mau itu rasanya enak, mau itu rasanya seneng, mau itu rasanya sedih, mau segala macam. Semua yang bisa kamu rasakan sekarang itu berarti cinta. Jadi kalau tadi dibilang cinta itu adalah bagian dari kelembutan aku, iya bisa jadi. Karena kan kamu punya kelembutan, ya udah. Karena aku bilang apapun yang kamu rasakan itu cinta. Jadi kalau kamu merasakan kelembutan, kamu punya kelembutan, ya udah itu jadinya cinta juga. Gitu. Ada yang bilang cinta itu adalah energinya Tuhan, energi murninya Tuhan. Betul, karena itu energi kan. Kan kita itu pure energi. Salah satu energi kita adalah energi cinta. Nah, terus gini, kenapa aku bilang cinta nggak ada hubungannya sama orang lain? Selain dari sisi perbedaan pandangan spiritual sama psikologi ya. Itu karena gini, kebanyakan orang itu pahamnya cinta itu sama dengan relationship, sama dengan hubungan. Padahal enggak. Relationship itu kegiatan transaksional antara dua orang. Dan sebuah transaksi itu bisa berjalan linear atau sebaliknya. Jadi relationship nih dari pemahamannya aja udah kegiatan transaksional nih. Ada sesuatu yang dipertukarkan. Transaksional kan ketika kamu memberikan sesuatu, kamu mendapatkan sesuatu gitu kan. Itu transaksi kan. Ya bisa saja kamu mendapatkan suatu barang ya kamu memberikannya uang misalnya. Atau kamu memberikan jasa, kamu mendapatkan uang gitu kayak gitu. Relationship itu juga ternyata sebuah kegiatan transaksi, tapi transaksinya mungkin tidak uang. Ya mungkin ada sih relationship yang uang, tapi dalam hal ini itu in general artinya adalah sebuah kegiatan transaksional nih antara dua orang, relationship. Jadinya kenapa aku bilang relationship itu nggak sama dengan cinta? Jadi jangan disamakan. Aku mencintai kamu, kok kamu tidak mencintai aku? Bentar dulu. Kalau kamu bilang aku cinta kamu, itu adalah pilihanmu sendiri. Karena kamu merasakan itu, ya udah kamu merasakan cinta ke orang, ya udah kamu bilang aku cinta kamu. Tapi kamu nggak bisa menuntut orang itu juga untuk cinta sama kamu. Ngerti ya bedanya? Kalau aku mencintai kamu, mencintai nih, ini si kata kerjanya nih, ini bisa jadi adalah sesuatu yang berhubungan dengan relationship nih. Bisa jadi ini kegiatan transaksional. Ketika kamu merasa aku mencintai kamu, jadi kamu juga harus mencintai aku balik, itu jadinya transaksi nih. Aku kasih cinta, dia juga kasih cinta.
Tapi kalau kita ngomongnya cinta doang, aku cinta sama kalian, ya udah gitu. Kalian tidak harus memberi aku apa-apa, kalian tidak harus melakukan apa-apa, kalian tidak harus berubah. Aku tetap cinta sama kalian. Mau istilahnya kasarnya gini, mau kalian nyembah ubur-ubur sekalipun, aku tetap cinta sama kalian, gak berubah cintanya. Tapi beda dengan apakah aku mencintai kalian, nah, itu beda lagi. Jadi, dah ya, itu kita baru awalnya aja nih. Kita lanjut lagi. Nah, jadi cinta itu gimana nih definisinya di spiritual ya? Pemahamannya soal cinta ini, cinta itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Cinta tidak membutuhkan kegiatan timbal balik dari orang lain dalam bentuk apapun, tidak harus setara, tidak harus seimbang, tidak harus linear seperti tadi penjelasan dari relationship. Makanya tadi aku bilang, mau kalian kayak gimana pun, aku tetap cinta sama kalian. Mau kalian menunjukkan diri kalian yang asli, mau itu bukan diri kalian asli, mau kalian sedang denial dengan diri kalian sendiri, mau kalian sedang jujur, mau kalian bohong, mau kalian mengkhianati aku tetap cinta sama kalian. Cintanya tidak berubah. Karena cinta itu adalah sesuatu yang aku rasakan di dalam diriku sendiri. Dan satu hal yang aku tangkap adalah, yang aku pahami saat ini ya, bisa saja pemahamanku berubah di kemudian hari, tapi yang saat ini aku pahami, itu adalah sebuah pilihan sih sebenarnya. Antara aku memilih untuk cinta sama kalian. Bisa nggak aku memilih untuk tidak cinta sama kalian? Sebenarnya bisa aja. Cuma jadinya menghabiskan energi lebih banyak. Karena memang gini, kita aja kan, kalau yang masih percaya dengan Tuhan atau sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi daripada kalian, sesuatu yang menciptakan kalian, kita aja diciptakan nih dari sesuatu yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Kita aja diciptakan dengan cinta. Karena tadi kan dibilang cinta itu adalah energi ketuhanan, energi Tuhan. Berarti artinya bisa dibilang apapun yang kita lakukan itu kecenderungannya adalah cinta. Karena kita diciptakan dari cinta itu sendiri. Terus gimana ceritanya untuk yang absensi cinta? Absensi cinta nih, nggak suka sama orang, kesel, sebel. Apakah itu berarti tidak cinta sama orangnya? Enggak juga. Aku bisa saja kesal dengan kalian, aku bisa saja benci dengan kalian, tapi aku tetap cinta sama kalian. Bagian bencinya itu kan tidak gini. Jadi paradoks kan, aku bilang aku bisa saja tetap cinta sama kalian, tapi aku juga di saat yang bersamaan aku merasa ada bencinya gitu. Karena gini, cintanya utuh nih. Aku mencintai kalian yang whole ya, kalian yang utuh. Bagian aku nggak sukanya, bagian bencinya itu kan nggak mungkin aku benci dengan mata kalian, aku nggak mungkin benci dengan kaki kalian, tangan dan segala macam kan. Dalam hal ini berarti benci itu tidak suatu seluruhnya bagian dari orang itu kan. Pasti ada sebagian. Mungkin kita tidak suka dengan kelakuannya, mungkin kita tidak suka dengan apa yang dia katakan dan segala macam, tapi itu kan berarti satu aspek dari seseorang. Dan karena kita udah ngomongin hubungan antara kita dengan manusia lain, ini udah bukan spiritual lagi nih. Berarti tadi aku bilang aku ngomongin cinta dalam arti spiritual. Ini berarti kita udah ngomonginnya masuk ke psikologi, karena hubungan antar manusia, cinta dari sisi psikologi. Jadi kalau aku memahami, aku cinta sama kalian itu nggak akan berubah dari sisi spiritualnya ya. Tapi kalau misalnya dari kesadaran sadarku, dari sisi psikologinya, mungkin aku bisa merasakan absensi cintanya itu tadi. Bukannya hilang, tapi ketika sedang sadar lagi absen aja itu si cintanya. Gimana biar nggak absen? Ya udah diproses. Pasti gitu kan. Entah berkomunikasi dengan orangnya atau gimana. Oke, kita lanjut ya. Cinta ini adalah emosi paling indah yang ada di dalam diri kita. Ini kan kita cinta dari sisi spiritual. Kita ngomonginnya dari sisi spiritual kan. Berarti ada yang segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tadi aku bilang itu adalah cinta. Itu juga adalah emosi yang paling indah di dalam diri. Aku udah bilang, apapun yang kamu rasakan itu adalah cinta. Mau itu kamu ngerasa kesel, kamu mau ngerasa depresi, mau kamu ngerasa nggak enak, mau kamu ngerasa rungkat lah segala macem, itu tetap cinta. Bahkan kalau misalnya definisinya seperti itu ya, bisa dibilang juga apapun yang kamu kerjakan itu energinya adalah energi dari cinta sebenarnya. Kamu bisa melakukan sesuatu berarti ada energi cintanya di situ. Satu, dia udah emosi paling indah. Kedua, itu tidak ditentukan oleh orang lain. Yang bisa nentuin itu adalah kamu sendiri. Dan kamu tidak memerlukan keberadaan orang lain untuk mencintai. Kamu bisa menentukan itu sendiri dan tidak dipengaruhi dari hal-hal di luar dari dirimu. Energi murni, energi cinta itu energi murni. Cinta ya, ini bukan mencintai nih, mencintai si kata kerjanya.
Kalau kamu mau memutuskan untuk mencintai seseorang, boleh banget. Nah, terus apa aja sih tahapannya cinta? Ada 4. 4 itu apa? Ada satu yang namanya self-lack. Lack itu kan kekurangan ya, sesuatu yang kurang lah. Ini tuh ditandainya kondisinya seperti ini. Kondisi self-lack ya, itu kondisinya biasanya gini. Dia bingung apa dan bagaimana mencintai diri sendiri, itu satu. Masih selalu memikirkan orang lain. Aduh, nanti orang ini bilang apa ya? Aduh, nanti gue dilihatnya gimana ya? Aduh, nanti kalau gue kayak begini, si itu bilang apa ya? Itu masih self-lack tuh. Tadi selalu memikirkan orang lain, terus masih selalu memikirkan perasaan orang lain. Aduh, kalau gue kayak gini, dia nanti gak terima, nanti dia marah. Aduh, kalau gue kayak gini, nanti dibilang jahat. Padahal perasaan orang kan bukan urusan kita ya. Mau kita melakukan sesuatu, kalau orang lain kesel, ya udah, kita bisa apa? Kita nggak bisa ngontrol perasaan mereka. Terus, satu lagi, belum bisa fokus sama dirinya sendiri. Fokusnya tuh masih keluar aja. Mostly. Mungkin dia fokusnya sama dirinya sendiri, mungkin untuk hal-hal yang berhubungan dengan bertahan hidup, kayak survival, kayak makan, tidur. Mungkin dia masih, oke, gue butuh makan atau gue butuh tidur. Tapi dia mostly menghabiskan hari-harinya berfokus pada orang lain. Dia nggak bisa fokus sama dirinya sendiri. Itu kondisi self-lack, kondisi tahapan yang satu nih, tahapan yang pertama. Yang kedua, kalau udah bisa dalam tanda kutip lulus, belum 100% lulusnya, tapi kalau sudah bisa melalui kondisi tahapan self-lack, kurangan, udah mulai nggak mikirin orang, udah nggak mikirin, ya terserah lah, mau orang kesel, mau orang nggak mikirin perasaan orang lain, udah mulai bisa fokus sama dirinya sendiri, udah tahu gimana sih caranya mencintai diri sendiri, itu gimana cara. Nah, tahapan yang selanjutnya itu namanya selfish. Gini, banyak orang mengira yang mereka bilang, aku mau melakukan self-love hari ini, yang mereka lakukan itu adalah selfish. Belum masuk self-love, nanti aku terangin. Self-love itu adalah tahapan setelah selfish. Jadi, selfish ini, ya namanya selfish, artinya egois. Egoisnya ini, karena kita nggak ngomongin hubungan dengan manusia lain ya. Nggak ada hubungan sama manusia lain. Kalau kita ngomongin kita egois, kita itu fokus dengan diri kita sendiri. Ini nih yang dibilang istilahnya kerennya bodo amat. Kamu kok nyanyi-nyanyi? Ya udah, gue lagi pengen nyanyi-nyanyi aja. Kok kamu tahu-tahu buka baju di tengah jalan? Ya udah, pengen buka baju aja. Enggak ya, itu contohnya ekstrim ya yang barusan. Tapi intinya gitu lah. Maksudnya kayak, ya udah, kamu pengen melakukan sesuatu yang itu akan menyenangkan kamu. Itu adalah bentuk ekspresi dari dirimu sendiri. Dan kamu nggak peduli, nggak mikirin orang, nggak mikirin perasaan orang. Kamu bisa fokus untuk dirimu sendiri. Itu masuknya selfish, kondisi yang selfish. Di sini biasanya orang sudah membela dirinya sendiri dulu sebelum bisa melakukan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian tidur yang cukup, skincarean, perawatan, ke spa, beli barang BM gitu, itu selfish semua, bukan self-love. Nanti penjelasan self-love nanti. Tapi itu adalah selfish. Jadi itu ya, jangan ketuker abis ini ya. Nah, self-love itu apa sih jadinya? Yang selama ini kita pikir self-love, oh ternyata selfish. Jadi self-love itu sendiri apa? Ini tahapan selanjutnya yang nomor 3. Self-love itu gini. Selfish itu tadi, bedanya dengan selfish adalah dia untuk dirinya sendiri dulu, tapi mungkin ya, ada kemungkinan itu bisa dalam tanda kutip tidak berhubungan dengan orang lain, atau bisa mungkin merugikan orang lain. Bukan merugikan gede, tapi mungkin orang lain bisa merasa terugi. Self-love ini adalah kondisi di mana kamu fokus sama dirimu sendiri tanpa berperilaku tidak baik pada orang lain. Jadi gini, bersikap baik itu bukan berarti selalu memikirkan hidup orang lain. Kamu bisa bersikap baik tanpa kamu jahat dengan dirimu sendiri, tanpa kamu jahat dengan orang lain, dan tanpa mikirin mereka juga, tanpa mikirin orang lain di luar kamu, tanpa merubah apapun dari diri kita sendiri. Itu udah self-love. Kamu fokus dengan dirimu, kamu tidak berperilaku tidak baik dengan orang. Jadi walaupun kamu fokus dengan dirimu, orang lain tetap ya udah gitu, biasa aja. Terus kamu nggak merasa harus merubah apapun dari dirimu sendiri, apapun itu ya. Mau sesuatu yang tadinya di tahapan-tahapan sebelumnya kamu anggap itu adalah sesuatu yang tabu, atau sesuatu yang kamu takuti, atau suatu kelemahan, itu kamu udah bisa menerima semua. Kamu tidak berusaha untuk merubah itu karena kamu bisa menerima dengan sadar. Itu masuknya udah self-love. Ini udah ikhlas. Kamu udah benar-benar menerima dirimu sendiri apa adanya. Orang kan pasti masih ngomong, ya kalau udah tahu kelemahan kenapa nggak diperbaiki lah, kayak gitu kan. Ya gini, aslinya dalam spiritual nggak ada yang perlu diperbaiki loh. Diri kita itu udah sempurna. Sempurnanya manusia itu gimana? Sempurnanya manusia adalah dengan ketidaksempurnaan itu sendiri.
Kalau kamu tidak sempurna dan kamu berusaha memperbaiki supaya jadi sempurna, kalau makin banyak yang kamu perbaiki nih, yang kamu dalam tanda kutip anggap kelemahan, kamu jadi perfect banget, ya jadinya kamu nggak perfect lagi dong. Karena kan perfectnya manusia itu imperfectnya. Katakanlah gini, ini pakai angka lah biar kebayang. Kamu mungkin punya mindset ya, maksudnya kayak, oh orang yang perfect itu nilainya 100, ada punya ini, dan segala macam. Ya. Katakanlah diri kamu menyadari, kamu mikir kan, kamu berkontemplasi, oh gue tuh belum punya 100-100-nya itu, nilai gue tuh masih kayak ya 70 lah, 75. Kamu menilai dirimu sendiri, ya, itu aja udah bagus banget. Orang biasa menilai dirinya kayak like 10 atau 20. Kamu, ini contoh, ini misal aja, kamu menilai diriku masih 75, masih ada 25 lagi. Ya udah, kamu berusaha tuh bikin perfect yang 25 itu yang kamu anggap belum sampai 100. Katakanlah kamu berhasil ya. Jadinya kamu punya 100 yang sesuai dengan mindsetmu itu, bahwa itu adalah angka perfect. Kamu udah jadi perfect. Oh, gue udah perfect. Ya kamu berarti kalau secara spiritual itu jadinya kamu nggak perfect. Karena manusia itu sempurnanya adalah ya karena ketidaksempurnaannya itu sendiri. Dan satu lagi, itu berarti di mindsetmu doang. Di mindset orang lain mungkin bisa jadi beda. Jadinya kejar bayangan, ngejar sesuatu untuk diperbaiki soal diri kita itu sebenarnya adalah mengejar suatu bayangan. Ya bayangan dikejar, ya kamu nggak akan pernah bisa nangkep bayangan kan, kecuali bayangan dirimu sendiri. Itu pun nggak ditangkap, itu pun shadow. Ya udah, dia udah ada di situ gitu. Kamu nggak perlu kemana-mana, dia ada di situ. Jadi gimana? Self-love itu tadi, tanpa merubah apapun dari diri kita. Kita nggak ada keinginan untuk merubah apapun dari diri kita. Kita udah menerima. Kita berfokus pada diri kita sendiri. Kita juga tanpa berperilaku tidak baik pada orang lain. Itu kondisinya self-love. Apakah ke orang yang di tahapan self-love itu tidak bisa merubah dirinya jadi lebih baik? Oh boleh dong. Kan free will kan? Kan itu juga termasuk di bagian fokus pada diri sendiri. Dia merubahnya itu untuk bertumbuh jiwanya. Bukan karena alasan dari luar. Alasannya gampangnya just because, ya udah pengen aja, bukan karena kamu merasa itu suatu kelemahan jadinya pengen kamu rubah, enggak, tapi kamu cuma oke, aku tahu ada ini, aku memutuskan untuk merubah ini gitu. Bukan karena itu suatu kelemahan, kekurangan dan segala macamnya, cuma pilihan aja kayak oh iya gue kadang suka ngupil gitu. Dia udah menerima nih, oh iya gue emang suka ngupil, ya udahlah nggak dirubah juga nggak apa-apa. Tapi suatu hari dia dapat inspirasi kayak ubah gitu, aku pengen ngubah, aku mengurangi kegiatan ngupilku ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, itu self love ya. Satu lagi tahapannya, di atasnya tahapan self love itu ada lagi, ini ada namanya selfless. Ini tuh kalau kita lagi ngomongin, again aku disclaimer, kita ngomongin dari sisi spiritual, ini tuh kondisi selfless itu yang udah melepaskan segala title. Kamu mau disebut pakai namamu apapun terserah. Kamu udah tidak ada label lagi lah. Pedulinya sama orang lain itu tanpa ada emotional attachment terhadap orang tersebut. Itu udah selfless tuh. Nggak ada attach sama sekali. Tapi kamu peduli sama orang, cuma kamu nggak attach. Terus, nah ini yang termasuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Tapi gini, apa bedanya membantu tanpa mengharapkan imbalan orang yang selfless dengan orang yang masih ada di tahapan-tahapan lain? Kan ada orang-orang masih ada di tahapan self-like, ada orang masih di tahapan selfish, ada orang masih di tahapan selfless. Terus mereka membantu tanpa mengharapkan imbalan. Emangnya nggak boleh? Boleh aja. Cuma masih ada gini, biasanya masih ada agenda di situ. Sedangkan kalau orang selfless, mereka membantu tanpa mengharapkan imbalan, mereka udah nggak ada agenda apa-apa, ya udah. Nggak ada agenda, ya udah biar aku disayang sama orang, aku jadinya membantu orang tanpa mengharapkan imbalan. Biar aku bisa dikenal lebih banyak orang, bisa menggait lebih banyak klien, aku membantu tanpa mengharapkan imbalan. Biar aku bisa lebih banyak berhubungan, koneksi dengan orang lain, aku membantu tanpa mengharapkan imbalan. Atau biar aku dikenal orang lain, aku seperti ini, aku membantu tanpa mengharapkan imbalan. Itu kan masih pengen title, masih transaksional kan. Kalau yang selfless nih udah benar-benar udah nggak ada transaksional sama sekali itu membantunya. Ya udah begitu. Nah, jadi bisa ditanyakan ke diri sendiri, aku nih lagi ada di tahapan yang mana ya? Apakah aku masih self-like? Apakah mungkin aku 40% self-like, 60% selfish? Bagaimana? Atau aku udah di posisi selfish tapi belum self-love? Apakah aku udah di self-love tapi belum selfless? Nggak usah untuk menilai orang, ini bukan untuk menilai orang lain, karena ini spiritual, jadi ini untuk diri kita sendiri. Coba kita review, kita kontemplasi, kita tuh ada di yang mana sih? Tapi gini ya,
Ini tuh tidak, semuanya itu tidak kekal. Jadi gini, ketika kamu merasakan bahwa oh gue self like nih, ya udah berusaha untuk jadi selfish misalnya. Oke, udah nih, udah berproses, udah selfish, udah bodo amat, udah nggak mikirin orang, udah bisa ya udah gitu, so what, gue pengen berbuat ini ya udah. Terus habis itu jadi self love, terus jadi selfless. Kalau udah sampai di titik selfless terus balik lagi jadi self like karena satu dan lain hal, ya nggak masalah. Namanya juga putaran kehidupan, namanya juga roda. Ini akan muter lagi. Yang tidak disarankan, bukan tidak boleh ya, tapi tidak disarankan itu adalah satu, tidak sadar di mana, yang kedua ya udah stuck di situ aja. Makanya dibilang kan, ya udah kita berusaha mengenal diri kita sendiri, ya udah karena kita berusaha mengenal diri kita sendiri, kita berproses dong tiap hari. Kita akan melakukan kegiatan setiap hari, pasti ada proses di situ. Ketika kita melakukan kegiatan setiap hari, di mana itu semua adalah energi cinta, ya otomatis kita tahapan cinta kita pasti berubah. Jadi jangan sampai stuck di satu tahapan aja. Ya udah jalan terus. Kalau misalnya udah sampai selfless, udah melepaskan segala title dan segala macam, udah nggak ada agenda apapun, udah bisa peduli sama orang tanpa emotional attachment apapun, walaupun itu pasangan sendiri atau keluarga sendiri. Kalau nanti balik lagi jadi self-like, nggak masalah, namanya juga hidup. Terus itu cinta nih. Ini kita udah mulai ngomongin bagian-bagian selfish, self-love gitu-gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk lebih mencintai diri kita sendiri? Mencintai ini kata kerja ya, bukan cintanya. Kita udah cinta dengan diri kita sendiri, kita gimana mencintai diri kita seutuhnya. Nah, ada yang namanya self-care. Self-care kan. Biasanya kan orang bilang, aku mau self-care dulu, aku mau self-love. Ini juga ada beberapa nih. Tadi tahapan cinta ada 4. Self-care ini juga ada 4. Kalau mau lebih silahkan, tapi ini mostly ada 4. Yang pertama, self-forgive. Maafkan dirimu. Semuanya. Apapun yang pernah kamu lakukan, apapun yang pernah kamu katakan, apapun yang pernah kamu pikirkan, apapun yang pernah kamu rasakan, forgive yourself. Self-forgive. Kamu memaafkan diri. Terus, self-worth. Ingat-ingat self-worthmu. Kamu melakukan sesuatu tidak mengurangi nilaimu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu mindset bahwa sadar, tidak sadar itu nggak akan merubah nilaimu. Nggak jadi berkurang juga nilai. Karena memang tidak untuk dinilai, tidak untuk dijudge kan. Kita hidup tidak untuk dinilai kan. Kita hidup untuk apa? Pertanyaan semua orang. Gue ngapain sih hidup ini? Gitu. Nggak ada kan yang jawabnya, oh gue hidup di sini untuk menilai orang lainnya. Mungkin ada sih. Nggak semua, tapi ada orang seperti itu. Tapi kan mayoritas, kebanyakan nggak ada yang jawabannya, oh gue hidup untuk menilai orang lain. Enggak. Oh gue hidup untuk menilai diri gue sendiri. Kan enggak juga. Jadi nilai kita nggak berubah dari apapun yang kita lakukan dan segala macam itu. Terus selanjutnya self-care itu apa? Lagi self-learning. Belajar soal dirimu sendiri, belajar soal bagian sadar kamu, bagian tidak sadar kamu itu dipelajari, belajar yang lain, ilmu pengetahuan, supaya kamu jadi bisa mengenal dirimu sendiri. Belajar ilmu pengetahuan mengenal diri sendiri ini gimana? Misalnya gini, kamu merasa kamu nggak pinter belajar matematika gitu ya, pas dulu masih sekolah. Oh, kalau udah mau matematika udah sepaneng duluan, senewon. Tapi sekarang pas udah gede, sudah tidak sekolah lagi nih ya, kamu nyoba-nyoba balik lagi belajar matematika. Ya nggak harus kalkulus dan segala macam, ya matematika lah, belajar lagi matematika. Terus kamu menemukan bahwa oh ternyata tidak seseram itu. Itu yang dinamakan kamu belajar suatu ilmu pengetahuan untuk mengenal dirimu sendiri. Ya kan namanya bertumbuh ya. Dulu mungkin kamu takut, kamu nggak ngerti, kamu nggak paham. Pas sekarang kamu lihat lagi, oh nih aku ngerti kok gitu. Oh ternyata tidak seseram yang aku bayangkan dulu. Apakah jadi lebih gampang? Enggak juga, mungkin sama aja susahnya. Tapi kamu hilang tuh rasanya kayak, oh ini kayaknya nggak seseram dulu. Itu learning ya, tapi mostly ini sebutannya karena self-learning. Learningnya adalah belajar soal dirimu sendiri. Mau pakai cara apapun boleh. Ini mau pakai divinasi dari timur, barat, utara, selatan, mau pakai primbon, Jawa juga terserah boleh. Karena itu kan untuk langkah awal ya. Maksudnya self-learning untuk langkah awal kamu belajar dirimu. Tidak harus langsung kamu percaya 100%, karena itu adalah langkah awal. Anggap aja itu kayak puzzle. Oh, kamu mempelajari dirimu sendiri misalnya dari astrologi. Oh, gue bintangnya Capricorn. Capricorn tuh katanya begini, begitu. Oh, oke. Ya udah, tidak harus kamu percaya 100% bahwa oh, gue tuh orangnya 100% seperti yang dijelaskan oleh astrologi.
Ya juga, anggap aja itu suatu puzzle. Kalau kamu habis itu mencoba mengenal dirimu sendiri lewat primbon misalnya, hitungannya pakai weton hari lahir. Oh ternyata menurut weton kamu tuh begini begitu, dan itu sama sekali 180 derajat berlawanan dengan astrologi. Nggak masalah, kan tadi aku bilang namanya itu puzzle. Puzzle kan tidak semuanya 100% bentuknya sama, tapi dua-duanya bisa jadi mungkin adalah kamu, dan dua-duanya harus diterima supaya bisa sampai ke self love atau selfless itu tadi, diterima semuanya dirimu secara utuh tanpa mau merubah apapun. Kita masih ngomongin self care ya. Tadi self care aku bilang ada self forgive, memaafkan diri kita sendiri, ada self worth, nilai kita itu seperti apa sih. Nilai itu ingat tidak akan berubah, kita selalu ingat self worth kita. Ada satu lagi self learning, kita belajar soal diri sendiri. Nah, satu lagi self care itu adalah self healing, sembuhkan dirimu sendiri. Itu self care. Itu salah satu bentuk gimana supaya kamu bisa naik tahapannya. Tadi mungkin kamu merasa kamu masih di self like, kamu kalau sering melakukan self care dari keempat itu tadi, bisa jadi kamu sudah berada di selfish tapi kamu belum sadar. Bisa jadi kamu sudah di selfish, kamu sudah di self love, kamu belum sadar, kamu ngerasa masih di selfish atau self love. Padahal sebenarnya kamu udah di self healing. Oke. Disembuhkan dirinya. Disembuhkannya pakai cara apa terserah. Tiap orang kebutuhannya beda-beda, tiap orang cocoknya beda-beda, tidak ada satu obat bisa menyembuhkan semuanya. Ya udah gitu. Asal jangan stop aja. Oke? Aku sampai sini dulu penjelasannya soal cinta dari sisi spiritual. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.